saya Natalina Tarigan, saya dari kelas 2B. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir yang berjudul Gambaran Perilaku Ibu dalam Pemilihan Pasta Gigi Anak yang Tepat Terhadap Status Karies Gigi Anak Usia Dini di RA Al-Hidayah, Jalan Bunga Ternate nomor 52, Padang Bulan, Medan, karya dari Suci Ariyanti Silalahi. Latar belakang. Pertumbuhan gigi merupakan proses penting dari pertumbuhan seorang anak. Orang tua harus mengetahui cara merawat gigi anak yang tersebut, dan orang tua juga harus mengajari anaknya cara merawat gigi yang baik. Walaupun masih memiliki gigi susu, seorang anak harus mendapatkan perhatian serius dari orang tua. Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 mengatakan prevalensi masalah gigi dan mulut pada kelompok umur 1-4 tahun mencapai 10,49% dan yang menerima perawatan sebesar 25,8%. Penggunaan pasta gigi pada waktu menggosok gigi merupakan penunjang yang penting, walaupun menggosok gigi tidak harus selalu menggunakan pasta gigi. Pemilihan pasta gigi untuk anak ada beberapa yang perlu diketahui, khususnya oleh orang tua. Diantaranya adalah komposisi pasta gigi dan usia anak. Pertimbangan kriteria pemilihan pasta gigi dan usia anak. Survei awal yang dilakukan pada 10 orang anak di RA Al-Hidayah di Jalan Bunga Ternate nomor 52, Padang Bulan, Medan, Selayang, dijumpai 7 orang anak yang mengalami karies dan 7 anak bebas dari karies. Rumusan masalah yaitu gambaran perilaku ibu dalam pemeliharaan pasta gigi anak yang tepat terhadap status karies gigi anak usia dini di RA Al-Hidayah, Jalan Bunga Ternate nomor 52, Padang Bulan, Medan, Selayang. Tujuan penelitian yang pertama yaitu tujuan umum. Untuk mengetahui gambaran perilaku ibu dalam pemeliharaan pasta gigi anak yang tepat terhadap status karies gigi anak di usia dini di RA Al-Hidayah, Jalan Bunga Ternate nomor 52, Padang Bulan, Medan, Selayang. Kedua, tujuan khusus. Yang pertama, untuk mengetahui pengetahuan ibu tentang pemilihan pasta gigi yang tepat untuk anak usia dini. Yang kedua, untuk mengetahui sikap ibu tentang pemilihan pasta gigi yang tepat untuk anak usia dini. Yang ketiga, untuk mengetahui tindakan ibu tentang pemilihan pasta gigi yang tepat untuk anak usia dini. Dan yang terakhir, untuk mengetahui jumlah status karies gigi pada anak usia dini di RA Al-Hidayah, Jalan Bunga Ternate nomor 52, Medan, Selayang. Manfaat penelitian. 1. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis tentang gambaran perilaku ibu dalam pemeliharaan pasta gigi anak yang tepat terhadap status karies gigi anak usia dini di RA Al-Hidayah, Jalan Bunga Ternate nomor 52, Padang Bulan, Medan, Selayang. Nomor 2. Bagi institusi pendidikan, hasil penelitian ini dapat menjadikan pengetahuan bagi peneliti lainnya dan sebagai bahan referensi di perpustakaan jurusan keperawatan gigi Medan. Tinjauan pustaka. Definisi perilaku. Perilaku manusia cenderung bersifat menyeluruh atau holistik dan pada dasarnya terdiri atas sudut pandang psikologi, fisiologi, dan sosial. Namun ketika sudut pandang ini sulit dibedakan pengaruh dan peranannya terhadap pembentukan perilaku manusia. Skinner tahun 1938 mengatakan, seorang dalam buku Noto Atmojo tahun 2010 mengemukakan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Dengan demikian, perilaku manusia menjadi proses stimulus organisme respon. Perilaku merupakan suatu kegiatan atau aktivitas organisme atau makhluk hidup yang bersangkutan. Maka perilaku manusia merupakan suatu aktivitas dari manusia itu sendiri, pada dasarnya berperilaku berorientasi pada tujuan. Terhadap dua hal yang dapat mempengaruhi perilaku, yaitu faktor genetik atau keturunan dan faktor lingkungan. Faktor keturunan merupakan konsep dasar untuk perkembangan perilaku tersebut menurut Atmojo tahun 2010. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Yang pertama, faktor internal, yaitu karakteristik orang yang bersangkutan yang bersifat given atau bawaan. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu yakni lingkungan, baik lingkungan fisik, sosial, budaya, politik, dan sebagainya. Perilaku dari pengukuran pendidikan kesehatan ada 3, yaitu pengetahuan, sikap, dan juga tindakan. Pasta gigi. Definisi pasta gigi. Pasta gigi adalah
bahan semi-aqueous yang digunakan bersama-sama sikat gigi untuk membersihkan deposit dan memoles seluruh permukaan gigi, serta memberi rasa nyaman pada rongga mulut. Penambahan aroma akan memberikan rasa nyaman dan menyegarkan pada rongga mulut. Kandungan yang terdapat pada pasta gigi yaitu bahan abrasif, bahan pelembab, bahan penyekat, deterjen, bahan pengawet, bahan pemberi rasa, air, dan juga bahan terapeutik. Karies gigi. Karies gigi adalah penyakit jaringan keras gigi yang ditandai dengan kerusakan jaringan, dimulai dari permukaan gigi yang meluas ke arah pulpa. Karies gigi dapat dialami oleh setiap orang pada suatu permukaan atau lebih, serta dapat meluas ke bagian lebih dalam dari gigi, misalnya dari emal ke dentin ataupun hingga ke pulpa. Indeks karies gigi untuk gigi susu yaitu DFT. D yaitu decay, jumlah gigi susu yang terkena karies, yaitu ekstraksi, jumlah gigi yang harus dicabut ataupun dicabut karena karies. F yaitu filling, jumlah gigi susu yang telah ditambal. Cara menghitung DFT yaitu jumlah DFT per jumlah gigi yang diperiksa. Faktor terjadinya karies yang pertama yaitu plak gigi. Plak gigi merupakan lapisan lunak berisi bakteri beserta produk-produknya yang terbentuk pada permukaan gigi. Akumulasi bakteri ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan terbentuk melalui serangkaian tahapan. Yang kedua, bakteri. Streptococcus mutan dan Lactobacillus merupakan bakteri karigenik karena mampu segera membuat asam dari karbohidrat yang dapat diragikan. Bakteri-bakteri tersebut dapat tumbuh subur dalam suasana asam dan dapat menempel pada permukaan gigi karena kemampuannya membuat polisakarida terdiri dari primer glukosa. Yang selanjutnya, karbohidrat. Karbohidrat menyediakan substrat untuk pembuatan asam bakteri dan sintesa polisakarida ekstrasel. Walaupun tidak semua karbohidrat sama derajatnya karigeniknya, makanan dan minuman yang mengandung gula akan menaikkan pH plak dengan cepat sampai level yang dapat menyebabkan demineralisasi email. Yang terakhir, waktu. Membutuhkan waktu tertentu bagi plak dan karbohidrat yang menempel pada gigi untuk membentuk asam dan mampu mengakibatkan demineralisasi email. Upaya pencegahan karies yang pertama, memeriksa gigi secara rutin. Kedua, mengikat gigi secara teratur dan pada waktu yang tepat. Ketiga, mengikat gigi dengan cara yang benar. Keempat, berkumur setelah makan. Kelima, menggunakan benang gigi. Keenam, memilih pasta gigi yang mengandung fluor. Ketujuh, mengkonsumsi makanan yang berserat. Dan yang terakhir, mengkonsumsi makanan yang mengandung gula dan juga mengandung tepung. Kerangka konsep yang pertama, variabel bebas, yaitu independen, ataupun yang bersifat mempengaruhi atau sebab pengaruh. Yang kedua, variabel terikat atau dependen, yaitu sifatnya tergantung, akibat, atau terpengaruhi. Metode penelitian yang pertama, tempat dan waktu penelitian, itu dilakukan pada bulan April sampai dengan Mei 2019 di RA Al-Haidiyah, Jalan Bunga Ternate nomor yang kedua, Padang Bulan, Medan Selayang. Kedua, populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu dan anak Al-Haidiyah dan jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 104 orang peserta. Jenis data dan cara pengumpulan datanya yaitu jenis data yang dikumpulkan itu data primer dan data sekunder, dan cara pengumpulan datanya yaitu dengan mengambil data perilaku sampel dengan menggunakan kuesioner yang berisi 15 pertanyaan. Rumus untuk menghitungnya yaitu skor maksimal dikurang skor minimal dibagi 3. Kriteria yang digunakan yaitu 11-5 kategori baik, 6-10 kategori sedang, 0-5 kategori buruk. Pengolahan data yaitu dengan editing, coding, dan juga tabulating. Analisis data yaitu data yang telah terkumpul dianalisa secara deskriptif dan disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Hasil penelitian. Tabel 41 distribusi frekuensi tingkat pendidikan ibu pada anak usia dini di LA Al-Haidiyah, Jalan Bunga Ternate nomor 52, Padang Bulan, Medan Selayang.
Dari tabel dapat kita lihat yaitu ibu yang pendidikannya S1 terdapat 5 orang, 9,6%, D3 4 orang, 7,7%, SMA 36 orang, 69,2%, SMA 5 orang, 9,6%, SD 2 orang, 3,9%. Dari tabel tersebut, mayoritas pendidikan ibu yang paling rendah adalah pendidikan SMA, yaitu 69,2%. Tabel 42, distribusi frekuensi pengetahuan ibu dalam pembelian pasta gigi anak usia dini di RA Halidia, Jalan Mongotrate nomor 52, Medan Selayang. Dari tabel dapat kita lihat yaitu dalam kriteria baik yaitu 47 orang, 90,3%, kriteria sedang sebanyak 5 orang yaitu 9,7%, dan dari hasil ini tidak ada kriteria yang buruk. Tabel 43, distribusi frekuensi sikap ibu dalam pemilihan pasta gigi anak usia dini di LA Halidia, Jalan Mongotrate nomor 52, Padang Bulan, Medan Selayang. Dari tabel di atas dapat dilihat sikap ibu dalam memilih pasta gigi yang tepat untuk anak usia dini di LA Halidia. Yang paling banyak adalah kriteria baik yaitu 52 orang, 100%. Tidak ada kriteria sedang dan juga tidak ada kriteria buruk. Tabel 44, distribusi frekuensi tindakan ibu dalam pemilihan pasta gigi anak usia dini di LA Halidia, Jalan Mongotrate nomor 52, Padang Bulan, Medan Selayang. Dari tabel di atas dapat dilihat tindakan ibu dalam memilih pasta gigi yang tepat untuk anak usia dini di LA Halidia. Yang paling banyak yaitu kriteria baik yaitu 43 orang, yaitu 82,7%, kriteria sedang sebanyak 9 orang, 17,3%, dan tidak ada yang memiliki kriteria buruk. Tabel 45, distribusi frekuensi perilaku ibu dalam pemilihan pasta gigi usia anak dini di RA Halidia, Jalan Mongotrate nomor 52, Padang Bulan, Medan Selayang. Dari tabel di atas dapat dilihat perilaku ibu dalam memilih pasta gigi yang tepat untuk anak usia dini di LA Halidia. Yang paling banyak adalah kriteria baik yaitu 48 orang sebanyak 92,3%, sedangkan kriteria sedang sebanyak 4 orang yaitu 7,7%, dan tidak ada yang memiliki kriteria buruk. Tabel yang terakhir yaitu tabel 46, indeks DEFT anak usia dini di LA Halidia, Jalan Mongotrate nomor 52, Padang Bulan, Medan Selayang. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa indeks DEFT di LA Halidia dilihat bahwa jumlah gigi yang terkena karies sebanyak 207 gigi dari 45 anak dengan rata-rata DEFT 4,6. Pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 52 ibu, sebagian besar berpendidikan S1 9,6%, D3 7,7%, SMA 69,2%, SMP 9,6%, dan SD 3,9%. Pendidikan yang paling banyak adalah pendidikan SMA yaitu 69,2%. Hal ini terlihat bahwa pendidikan yang baik akan mempermudah seseorang dalam melihat informasi yang diperoleh. Sikap ibu dari anak usia dini di LA Halidia dengan kriteria baik sebanyak 52 ibu ataupun 100%. Hal ini dikarenakan reaksi atau respon yang baik dari ibu terhadap pembelian pasta gigi anak. Presentasi yang tinggi pada tingkat tindakan ibu dengan kategori baik 43 ibu yaitu 82,7%. Bisa disebabkan oleh para ibu sudah memfasilitasi anak-anaknya dalam menyediakan pasta gigi yang tepat. Dalam upaya mencegah terjadinya karies susu, memeriksakan gigi secara rutin, mengikat gigi secara teratur pada waktu yang tepat, mengikat gigi dengan cara yang benar, berkumur setelah makan, menggunakan benang untuk mengeluarkan sisa makanan, memilih pasta gigi yang mengandung fluor, mengkonsumsi makanan yang bersat, dan mengurangi mengkonsumsi makanan yang mengandung gula dan juga mengandung tepung. Kesimpulan, dari hasil penelitian yang dilakukan pada ibu dan anak di RA Halidia, Jalan Mongotrate nomor 52, Padang Bulan, Medan Selayang disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, mayoritas pendidikan ibu yang paling banyak ditemukan di RA Halidia adalah pendidikan SMA, yaitu 36 orang, 69,2%. 2. Tindakan pengetahuan ibu tentang pembelian pasta gigi yang tepat untuk anak usia dini yang paling banyak adalah kategori baik, yaitu 90,3%.
3. Sikap ibu tentang pemilihan pasta gigi yang tepat untuk anak usia dini dengan kriteria baik, yaitu 52 ibu 100%. 4. Tindakan ibu tentang pemilihan pasta gigi yang tepat untuk anak usia dini dengan kriteria baik sebanyak 43 ibu, yaitu 82,7%. Dan yang terakhir, perilaku ibu tentang pemilihan pasta gigi yang tepat untuk anak usia dini dengan kriteria baik sebanyak 48 ibu, yaitu 92,3%. Dan indeks rata-rata anak di usia dini di era Al-Hadiah yaitu 4,6. Saran yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi peneliti tentang gambaran perilaku ibu dalam pemilihan pasta gigi anak yang tepat terhadap status karies gigi anak di usia dini di RA Al-Hadiah Jalan Muhammad nomor 52 Padang Bulan Medang Selayang. Yang kedua, diharapkan bagi institusi pendidikan hasil penelitian ini dapat menjadi pengetahuan peneliti lainnya dan sebagai referensi di perpustakaan jurusan keperawatan gigi Medan. Demikianlah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.